Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai laboratorium 7, uji hipotesis, uji Z, dan uji T. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ragil Farhanabila, lalu ada Salsabila Kalista Nadif, Yudhistira Arya Bastari, Piu Oktamalino, Jaya Adra Apta Prabasa, Muhammad Faris, saya sendiri, dan Riki Surya Nugraha. Statistika atau dalam bahasa Inggris disebut statistics, merupakan bidang yang memiliki kaitan dengan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah dicari. Dalam laboratorium ketujuh ini, kami disuguhkan materi dari statistika sendiri, yaitu hipotesis uji Z dan uji T. Tujuan dari dijelaskannya materi hipotesis uji Z dan uji T yaitu agar kami mengetahui dan paham tentang materi tersebut, serta untuk memenuhi nilai dari mata kuliah statistika sendiri. Lalu tujuan dari uji hipotesis ini yaitu agar mahasiswa dapat melakukan pengujian hipotesis uji Z dan pengujian hipotesis uji T. Selanjutnya kepada Mas Bastari, saya persilakan. Selanjutnya, isian singkat. Pertama, uji Z. Hipotesis merupakan suatu dugaan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. Dugaan dari suatu hipotesis juga merupakan data, namun karena ada kemungkinan kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan dan harus diuji terlebih dahulu. Uji Z rata-rata satu populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Next. Uji Z. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Yang pertama, sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Yang kedua, varian populasi sigma kedua diketahui. Yang ketiga, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran atau banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Selanjutnya, Mas Riki, silakan. Cara yang dipakai untuk menguji samanya rata-rata dari dua populasi, di mana posisi peneliti tidak mengetahui ragam populasi dari kedua populasi tersebut. Rumus uji T yang bervarian sama sebagai berikut. Rumus uji T yang bervarian berbeda sebagai berikut. Keterangan. N1 sama dengan jumlah sampel kelompok pertama. N2 sama dengan jumlah sampel kelompok kedua. S1 sama dengan simpangan divisi dari sampel kelompok pertama. S2 sama dengan simpangan divisi dari sampel kelompok kedua. DF sama dengan derajat kebebasan. SP sama dengan varian populasi. Uji T sampel dependent. Berbeda dari yang independen, uji T sampel dependent ini bersifat berpasangan. Jadi penguji akan mencari tahu perbedaan rata-rata dari dua kelompok yang percobaannya sama dan memiliki kriteria yang datanya berdistribusi normal. Rumus uji T sampel dependent sebagai berikut. Keterangan. Per D1 sama dengan rata-rata divisi. SDD sama dengan standar divisi dari D.
N sama dengan banyaknya sampel. D1 sama dengan selisih sampel sebelum dan sampel sesudah. Selanjutnya soal dan pembahasan. Yang pertama, contoh soal uji Z dua pihak. Yang pertama itu contoh kasus dengan soal Romli memiliki jagung kering. Ia mengklaim jagungnya tahan di tempat terbuka selama 1.600 jam dengan simpangan baku 120 jam. Untuk mengujinya, Romli mengambil sampel sebanyak 100 karung. Pakan ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan pakan tersebut adalah 1.584 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas pakan tersebut sebaiknya yang dinyatakan Romli atau sebaliknya? Taraf signifikan sebesar 10%. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, melakukan hipotesis. H0 mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata ketahanan jagung tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Romli. Yang kedua, H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Rata ketahanan jagung tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh Romli. Kemudian melakukan analisis atau perhitungan dengan rumus Z sama dengan rata-rata dikurangi mu0 per simpangan baku dibagi akar N. Dengan 1.584 dikurangi 1.600 dibagi 1.120 dibagi akar 100. Hasilnya min 1,3. Kemudian menghitung Z tabel sama dengan Z A per 2 sama dengan Z 0,1 dibagi 2 sama dengan Z 0,005 dengan hasil 2,576. Kriteria pengambilan kesimpulan. Jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Dan jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel, maka H0 alias H1 diterima. Kesimpulan. Karena Z hitung sama dengan min 1,3 kurang dari Z tabel yaitu 2,576, maka H0 diterima. Jadi rata-rata ketahanan jagung tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Romli. Kemudian contoh soal yang kedua adalah uji Z satu pihak dengan contoh kasus sebuah air memiliki dua suhu yang berbeda yaitu panas dan dingin. Diketahui bahwa gula yang disiram air panas memiliki rata-rata 4,2. Seorang peneliti meyakini bahwa gula yang disiram air panas lebih cepat larut daripada disiram air biasa. Kemudian peneliti tersebut melakukan dengan ulangan N sebanyak 30 dan mendapatkan hasil sebagai berikut yang tertera pada tabel. Pertanyaannya, apakah rata-rata lama gula yang disiram air dingin sama dengan gula yang disiram air panas atau sebaliknya? Tentukan dugaan tersebut dengan taraf signifikan sebesar 6% dan simpangan baku 68%. Dengan menggunakan langkah yang pertama adalah hipotesis, yaitu H0, mu1 sama dengan mu2. Kemudian H1, mu1 lebih dari mu2 atau rata-rata lama gula yang dilarutkan dengan air panas lebih cepat daripada dengan air dingin. Kemudian melakukan analisis dengan yang diketahui mu1 itu 8, mu2 4,9, timbangan baku 68% atau 0,568, kemudian alfa 6% atau sama dengan 0,06, dengan N30, Z hitung mu1 dikurangi mu2 dibagi timbangan baku dibagi akar N. Hasilnya 4,2 dikurangi 4,9 dibagi 0,68 dibagi akar 30 dengan hasil min 5,6383. Dengan Z tabel, yaitu Z tabelnya 0,6 dengan yang tertera di tabel yaitu memperoleh angka 1,555. Kriteria pengambilan kesimpulan. Jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka H1 yang diterima. Kesimpulannya, karena harga Z hitung dengan nilai
6385 lebih dari harga setabel yaitu 1,555, maka H0 ditolak alias H1 diterima. Jadi rata-rata lama gula yang dilarutkan dengan air panas adalah nyata, lebih cepat daripada menggunakan air dingin. Next, untuk Mas Jaya. Ya, baik. Contoh soal nomor 3 uji T sampel independen adalah kasus seorang penguji ingin membuktikan apakah rata-rata dari berat sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat lebih tinggi daripada rata-rata dari berat sapi yang tidak mengkonsumsi pakan konsentrat. Setelah diambil sampel secara acak terhadap 12 sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat dan 16 sapi yang tidak mengkonsumsi pakan konsentrat, didapatkan hasil rata-rata berat sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat 115,5 kg dengan standar deviasi 5,0 kg. Sedangkan rata-rata tekanan berat sapi yang tidak mengkonsumsi pakan konsentrat 102,5 kg dengan standar deviasi 4,0 kg. Ujilah pernyataan tersebut dengan A sama dengan 5%. Yang pertama adalah uji statistik. Uji F. F hitung sama dengan S1 kuadrat simpangan baku terbesar dibagi S2 kuadrat simpangan baku terkecil. Yang hasilnya adalah 5,0 kuadrat dibagi 4,0 kuadrat. Hasilnya 1,56. Next. Selanjutnya adalah daerah kritis. H0 ditolak jika F hitung lebih besar daripada F table. F table lebih besar daripada pembilang sama dengan N1 dikurangi 1 sama dengan 12 dikurangi 1. Hasilnya adalah 11. Lalu penyebutnya N2 dikurangi 1, yaitu 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Alfanya adalah 5%. F-table-nya didapatkan dari table ini adalah 2,51. Kesimpulannya, karena F hitung 1,56 lebih kecil daripada F-table 2,51, maka H0 diterima. Atau varian berat sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat sama dengan varian berat sapi yang tidak mengkonsumsi pakan konsentrat. Next. Uji T independen dengan dua hipotesis, yaitu hipotesis 0, H0, dan hipotesis alternatif HA. H0 μ1 sama dengan μ2 yang berarti rata-rata berat sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat sama dengan rata-rata berat sapi yang tidak mengkonsumsi konsentrat. HA μ1 lebih besar dari μ2 yang berarti rata-rata berat sapi yang mengkonsumsi pakan konsentrat tidak sama dengan rata-rata berat sapi yang tidak mengkonsumsi pakan konsentrat. Uji statistik T tes dengan alfa sama dengan 5%. Next. Perhitungan SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1, S1 kuadrat ditambah N2 min 1, S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 dikurangi 2 yang didapatkan hasil seperti pada PPT. Lalu didapatkan SP 4,37. Setelah itu kita menghitung T dengan rumus sebagai berikut dan hasil T adalah 7,83. Selanjutnya adalah daerah kritis H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T table. T table DF sama dengan N total dikurangi K. K itu adalah banyaknya perlakuan yang mendapatkan hasil DF sebesar 26. Lalu alfa 5% dibagi 2. Karena dua sisi maka dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5% atau 0,025. Selanjutnya. Perhitungannya adalah seperti didapat pada tabel di PPT. T table sama dengan 2,055 karena T hitung 7,83 lebih besar daripada T table 2,055 maka H0 ditolak.
Jadi kesimpulannya rata-rata berat sapi yang mengkonsumsi konsentrat tidak sama dengan rata-rata berat sapi yang tidak mengkonsumsi konsentrat. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Piu. Untuk selanjutnya nomor 4, uji T sampel dependent. Kasus data sampel terdiri atas 15 ekor kerbau sungai yang diberi tepung batang singkong sebanyak 3 kilo setiap harinya. Kerbau tersebut dihitung PBBH sebelum pemberian tepung batang singkong selama 60 hari dan 60 hari kemudian. Baru kerbau tersebut diberi tepung batang singkong lalu dihitung PBBH-nya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian tepung batang singkong tersebut efektif untuk menaikkan PBBH kerbau dengan alfa sebesar 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Seperti pada tabel di samping, D1 rata-rata 26,3 dengan N sama dengan 15. Kemudian SDD dihitung menggunakan rumus yang tampak pada gambar sehingga mendapatkan hasil sebesar 8,7. Kemudian uji T sampel dependent. Buat hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif HA. H0 sama dengan -1 dikurangi -2 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH kerbau sungai. Kemudian HA -1 dikurangi -2 tidak boleh sama dengan 0. Ada pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBBH kerbau sungai. T tabel sama dengan 1,77. Karena T hitung sebesar 0,78 kurang dari sama dengan T tabel 1,86, maka HO tidak ditolak. Kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh penambahan tepung batang singkong terhadap PBH kerbau sungai. Untuk yang terakhir akan disampaikan oleh Salsabila. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil naskah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita dapat menguji suatu rata-rata dari populasi menggunakan metode uji Z maupun uji T. Data yang diteliti dapat berpasangan maupun independen. Sekian pembahasan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.